Sahabat, kita berjumpa lagi. Kita masih ada dalam rangkaian puasa, sahabat ya. Bagaimana pengalaman berpuasa? Semoga ini menjadi berkat tersendiri yang membuat kita makin bisa lebih dekat, lebih mengasihi Tuhan, mengasihi orang lain, dan juga mengasihi kehidupan. Sahabat, bicara tentang puasa, bisakah sahabat sebutkan 3 hal saja yang sering menjadi godaan puasa kita? Tentu saja makanan tidak termasuk ya, karena itu sudah pasti. Tapi mungkin godaan lain yang lebih berbobot. Saudara, kalau saya sendiri, saya merasakan bahwa dalam puasa, tentu saja ada banyak godaan ya, tapi karena ini 3 hal ya. Godaan menggunjing orang, itu cukup berbobot ya. Biasanya menggunjing orang itu selama ini bisa dilakukan dengan nikmat-nikmat saja. Tapi ketika kita melakukannya di saat kita berpuasa, itu rasanya menjadi sesuatu yang mengganjal. Sepertinya puasa itu akhirnya memang mengasah kemampuan kita untuk mendeteksi godaan-godaan itu. Kita menjadi lebih peka, kita menjadi lebih sensitif, ya. Dan segera saja di dalam diri kita itu seperti ada alarm yang akan berbunyi ketika kita melakukan hal itu. Nah, selain menggunjing orang, godaan yang juga sering dialami ketika kita berpuasa itu godaan marah. Puasa kok marah-marah. Lalu tang gitu ya, langsung muncul kesadaran ya. Kita akhirnya apa? Berusaha meredam. Kita berusaha untuk mengendalikan. Sebenarnya godaan-godaan itu bukan hanya terjadi tentu saja pada saat kita berpuasa, bukan? Dalam situasi yang biasa ya. Sepanjang hidup kita selalu ada godaan seperti itu. Hanya biasanya kita bablas dan kita menikmati. Nah, sedangkan saat puasa dengan kemampuan sensor kita itu tadi, kita menjadi lebih bisa mengendalikan dan bisa menimbulkan rasa bersalah, ya, rasa berdosa ketika kita lakukan hal itu. Tapi sahabat, 2 hal ini menarik untuk kita pelajari. Mengapa kita menggunjing orang? Mengapa kita marah? Biasanya semua itu kan berakar dari ketidakpuasan. Ya. Ketidakpuasan terhadap orang lain ya, membuat kita menggunjing mereka. Membuat kita ingin mengungkapkan ketidakpuasan kita terhadap mereka. Membuat kita bisa marah. Juga ketidakpuasan kita terhadap keadaan, terhadap situasi. Jadi akhirnya kita menjadi orang yang lebih banyak mengeluhkan orang dan juga lebih banyak mengeluhkan situasi. Nah, biasanya kita berpikir ketika kita bisa melakukan itu, ketika kita bisa mengungkapkan ketidakpuasan kita dalam amarah kita, itu rasanya plong sekali. Itu rasanya nikmat. Itu yang membuat kita selalu punya banyak waktu. Punya banyak waktu untuk melakukan hal itu. Merasa punya banyak energi untuk melakukan hal itu. Tidak bisa kan kita menggunjing hanya dengan diberi waktu 5 menit. 5 jam saja kita merasa kurang. Dan kita merasa tidak capek. Begitupun ketika kita mengungkapkan ketidakpuasan kita dalam kemarahan kita. Ya, rasanya nikmat sekali. Kalau kita bisa melakukan itu, ada satu perasaan senang, ada satu perasaan gembira. Boleh dicek masing-masing, betul tidak? Tapi tema kita ini coba ingin mengajak kita mempertanyakan hal itu. Mungkinkah ada kegembiraan dalam keluhan? Mungkinkah ada kegembiraan dalam kemarahan? Firman Tuhan sendiri mengatakan,
Yakobus 1 ayat yang ke-20. Amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Dan juga di bagian selanjutnya di ayat yang ke-21, amarah merupakan hal yang kotor dan jahat. Dan tidak mungkin ada kegembiraan yang dihasilkan oleh kejahatan. Dengan kata lain, tidak mungkin ada kegembiraan dalam keluhan. Malah yang ada biasanya kesedihan, atau ujung-ujungnya pada akhirnya kesedihan, kerugian. Bagaimana tidak? Sebab ketika kita menggunjing orang, kita menghabiskan banyak waktu kita yang seharusnya bisa kita pakai untuk mengerjakan hal-hal yang mendatangkan kebaikan. Ketika kita marah, justru energi baik kita akan terhisap pada hal-hal yang tidak membawa kita kepada kemajuan. Justru sebaliknya kemunduran. Kalau orang menggunakan 4 jam waktunya untuk menggunjing dan memperolok kita, sementara kita menggunakan 4 jam yang sama untuk mempersiapkan karya-karya terbaik kita, mana yang akan punya peluang untuk maju dan berhasil? Kalau orang menggunakan 4 jam waktunya untuk mempersoalkan ketidakpuasannya kepada kita, ketidakcocokannya kepada kita, atau mungkin juga kepada situasi yang ada, sementara kita menggunakan 4 jam yang sama untuk memikirkan hal-hal yang baik, yang bisa kita syukuri, yang bisa membawa kita kepada rencana-rencana yang lebih besar, mana yang akan lebih berdampak pada kemajuan diri kita, mana yang akan bisa mendatangkan rasa gembira bagi kita. Nah sahabat, maka kalau pada hari ini kita merasa bahwa kok kehidupan kita ini, langkah kita ini kok terasa begitu berat. Kegembiraan kita seperti tersandera oleh sesuatu yang kita tidak mengerti. Mungkin jawabannya adalah kita telah mengisi banyak hal dalam kehidupan kita. Dengan ketidakpuasan, dengan keluhan-keluhan, dengan ketidakcocokan atas atas orang yang ada di sekeliling kita, atas situasi yang ada di sekeliling kita. Sehingga membuat kita merasa begitu lelah. Sehingga kita terampas rasa syukur dan kegembiraan kita di dalam menjalani hari-hari dalam kehidupan kita. Nah sahabat, sampai di sini kita bertemu. Dan kita akan kembali berjumpa di lain waktu. Tuhan memberkati.